Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Judul renungan, Keberanian. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Ester pasal 4, ayat 13 sampai 17, dan pasal 5, ayat 1 sampai 3. Maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenalah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Dalam masyarakat, kita dapat menemukan banyak orang akan melakukan berbagai aktivitas untuk menarik perhatian banyak orang. Ada remaja yang berani menahan kontainer yang sedang melintas di jalan raya demi kepentingan konten YouTube. Apakah ini suatu sikap keberanian yang baik? Tentu saja tidak, karena sangat membahayakan nyawanya dan orang lain. Tujuan dan hasil yang dicapai juga kecil manfaatnya. Aktivitas-aktivitas ekstrim lain seperti membawa kendaraan motor, mobil untuk melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Tindakan yang sangat membahayakan nyawa dapat mengakibatkan patah tulang atau cacat tubuh atau kematian jika atraksi gagal. Tentu saja keberanian yang demikian bukanlah perbuatan heroik. Realitas yang seperti ini bisa saja merupakan ekspresi
dari jiwa yang kosong, haus pujian, atau pengakuan dari orang lain. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan dari keluarga atau komunitasnya. Perenungan Nats hari ini, kita mendapat suatu kisah kepahlawanan dari seorang wanita pejuang yang bernama Ester Sang Ratu. Ayat 1-3. Situasi sulit yang dihadapi oleh Ester maupun Mordekai, bahkan orang-orang Yahudi, adalah rencana Haman untuk memusnahkan Mordekai dan bangsa Yahudi. Ester pasal 2 ayat 5-6. Karena Haman merasa tidak dihormati oleh Mordekai. Ester pasal 3 ayat 1-2. Rencana jahat dan ancaman Haman sangat berbahaya bagi orang Yahudi, termasuk Ester dan Mordekai. Karenanya, Mordekai minta bantuan Ester. Ia yang mengetahui undang-undang yang berlaku bahwa siapapun yang tidak dipanggil raja untuk menghadap, maka ancamannya adalah hukuman mati. Ester pasal 4 ayat 11. Ester terus berdialog dan cari solusi bersama Mordekai. Walau Ester juga diperingatkan Mordekai bahaya yang akan menimpa keluarga Ester. Mordekai sangat optimis dan berharap Ester bisa terpilih sebagai ratu. Ester pasal 4 ayat 14 yang pada akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dalam situasi yang sulit dan bahaya, maka Ester menunjukkan keberaniannya tanpa ragu, walau harus kehilangan nyawa. Ester pasal 4 ayat 16. Mereka bertekad bersama untuk berpuasa agar ada pertolongan dan kelepasan dari bahaya hukuman. Bagaimana dengan hidupmu? Adakah dalam situasi tertentu Anda sangat membutuhkan karakter keberanian? Mungkin saat ini ada di antara kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit dan berbahaya, baik bagi diri, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, seperti yang dihadapi oleh Ester. Teladanilah sikap dan tindakan yang diambil dan dilakukannya. Dia mengandalkan Tuhan dengan melakukan doa dan puasa, serta hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan bersama orang percaya lain. Saudara seiman itu akan menguatkan hati kita dan menopang agar memiliki iman yang teguh. Maka dengan penuh keberanian, kepercayaan diri, dan tentu saja dengan hikmat dalam berkomunikasi, serta menyusun strategi, maka kita akan dimampukan untuk mengambil tindakan dalam situasi mendesak. Seperti yang Yesus katakan dalam Markus pasal 13 ayat 11. Bahwa tak kala kita diperhadapkan pada situasi tersebut, janganlah menjadi takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan berkata-kata. Keberanian sejati menuntut pengorbanan diri demi kepentingan orang lain. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.